Biru gede. Ada yang mentaken iki. Kenapa? Apa? Kenapa kita tidak boleh berobat kebalian? Tapi penyebab ini ke? Oh, begini. Kenapa kita tidak boleh berobat kebalian? Nih, Karena balian itu energinya masih di elemen Panco Mahabhuta. Kalau dia belajar dasa aksara, kanempat, itu kan dibalik dasa aksaranya pemurtiannya menjadi ang-ah. Nah, karena manusia ini yaitu ciptaan Tuhan Brahman Atman Akyam, di dalam tubuhnya ini ada Atman. Karena manusia diselimuti oleh kutukan dosa, Atman ini dibagi dua. Jiwatman di inti atomnya di dalam tubuhnya, Parama Atma yang di luar tubuhnya. Jiwatmannya ini yang bermuatan positif, Parama Atma ini yang bermuatan negatif. Nah, inilah yang memutari alam semesta, inilah yang memutari tubuh manusia. Inilah yang mengalirkan energi ke dalam tubuh manusia agar manusia kuat, sehat, walafiat. Nah, apabila dia sakit manusia itu berarti ini Parama Atma yang memutari dia yang disebut dengan elektron, yang pemutarannya itu mau naik tingkatan dari Panca Mahabhuta naik ke tingkatan Panca Mahadewa biar bisa nyujur ke Siwaloka. Tapi diobatin dengan energi balian, dengan energi kerawuhan, dengan energi kesurupan, itu semua masih unsur Panca Mahabhutanya. Buta kalau sama dengan jadinya itu tersentak, stuck dia di sana, nganceng dia, jadinya itu elektronnya tidak bisa berputar naik, dia kelihatan sehat tapi dia sakit. Dia kelihatan sembuh, dia sembuh tapi dia tidak sehat. Disinilah energinya ini jadinya memiliki kekuatan unsur kala, diselimuti dia oleh buta kala. Di sanalah dia harus energinya itu membutuhkan korban. Makanya panak bisa mati dibuatnya, panak bisa sakit-sakit benar dia loh kurang itulah amah. Sama halnya orang belajar ke tempat, orang suka nyeraya ke pura-pura, elektron buta kala sama dengan yang memenuhi menyelimuti tubuhnya, jadinya dia kuat, sakti, teguh, hebat. Tapi anak istrinya bisa sakit, cacat, bisa mati dibuatnya. Nah, kalau itu diobatin lagi setelah dia mengalami sakit, kalau tidak kuat penolongnya pun maka banyak balian mati. Amah nak sakit yang sudah diobati sebelumnya, itulah double kekuatannya. keren. Nah, disinilah manusia harus berhati-hati. Begitu sakit, bukan harus berobat ke dukun. Bawalah ke dokter, mungkin dia capek bagaimana. Kalau nggak sembuh, itu harus elektronnya itu Parama Atma pemutarannya ini dari 10 aksara sucinya mau meningkatkan diri naik ke tingkatan dewa. Kalau dia tidak disucikan, diobatin, itulah stuck. Makanya hampir 90% manusia itu suka jadi dukun karena dia suka kepalsuan. Jadinya di samping dia gak mengerti, di samping ajaran kita animisme dan dinamisme sudah dimusnahkan oleh pedagang Gujarat dan ditambah dipalsukan lagi ajaran-ajaran kita oleh antropolognya penjajah, itu menyebab manusia terpuruk oleh dirinya sendiri. Orang belajar sastra sekarang, dari mana dia dapatkan sastra itu? Dari sebelumnya leluhurnya. Leluhurnya di mana dapatkan itu? Dari leluhur sebelumnya itu. Kalau sudah sampai ke sini kan sudah rasanya sudah hilang. Palsu jadinya. Sampai di sini rasanya palsu, makanya setiap ritual hanya formalitas saja, nggak merubah keadaan. Orang disuruh membakti ke Mumai, ya itu pura dibisniskan sama spiritual Panglas Sesari. Pura itu disucikan, bukan dibisniskan, yaitu tempat linggih Parama Atma, elektron manusia untuk menyeimbangkan. Pura-pura yang ada di sini itu kan sesuai dengan elemennya. Elemen yang di bawah itu berapa tingkatan? 5 tingkatan dan 7 tingkatan turun. Misalnya Pura Betara Ganapati, melinggih dia.
Nah itu pintu surganya alam semesta. Nah di sana dia ngaturin penyucian, ngaturin penyupatan, bukan mau bakti. Kalau kita pelit, kita nggak mengetahui diri kita sendiri, itu yang repot. Misalnya kita ke tangkel ke itu berdesa di dalam pet, di mana letaknya itu dalam tubuh? Itu ada di perut. Itu inti api, itu perutnya bumi itu. Kita membersihkan dalam prosesnya itu, bahwa penyupatan biar bisa naik di pusar leluhur kita, elektron perputarannya bisa. Apa tujuan kita? Apa tujuan kita tangkil ke Ratunia? Apa tujuan kita tangkil ke Ibu Sinuhun Kidul? Apa tujuan kita tangkil ke Saptoloko di Besake? Apa tujuan kita tangkil ke pura-pura dan kayangan sad kayangan? Itu yang kita harus mengerti. Jangan kita pahit makilit, takut kita melakukan penyupatan hanya membakti ke memai elektron kita, mengotori para mahatma yang melingeh di pelingeh itu. Karena kita sudah diajarkan hanya membakti ke memai, itulah yang merusak kesucian lingih ida betara di sejebagan jagat. Itu semua memiliki tingkatan 11 tingkatan dewa yang ada dalam tubuh manusia. Ini salah kaprah. Makanya orang yang sering berobat ke dukun, segar orang tuanya berobat, anaknya pasti mati. Pasti. Karena dukun itu energinya yaitu Panca Mahabutanya masih di tingkatan elemen bawah. Tidak ada dukun itu dengan kekuatan dewa. Dewa itu kan suci, bersih. Dia pembersihannya melewat penyupatan. Penyupatan lewat pengeruatan. Misalnya kalau sakit, lakukan pengeruatan. Nunas benar kegerian, nunas benar pembayuhan, nunas benar Ken Ratu Dalang. Di sana ada pengeruatan sudah malam biar bersih ini. Itu bukannya diobatin. Kudu wah, orang kerauhan, orang kena bayi itu membilang ini yang nyerang itu goblok, itu bullshit. Itu kenapa? Karena itu tidak ada, nggak? Siapa yang dia benci itu dia bilang. Nanti itu dipercaya sama dukunnya. Karena kalau sudah bebayi itu aktif, berarti sudah kalah itu dukunnya, tahu. Suksma Suksma penjelasan juga deh. ya.